الشيء لتلميذه الفتى لتلميذه. نعم. إياك واليأس من نفسك فإنه يسقط الهمة وإياك واليأس من وطنك وطنك. فإنه apa Kak? وطنك. Wa iyyaka wal ya'sa min watanika fa innahu yuhdirul karama wa iyyaka wal ya'sa min rauhillahi fa innahu li لا ييأس. la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. نعم، شكرا لك يا عندة، ممتازة، بارك الله فيك. ثم الباء، اقرأي يا Alma. Ya Kak. اقرأي الباء. Qalat talibu fata liustazihi syaikhu zirni qala al-ustazu zidni qala al-ustazu syaikhu litilmizihi al-fata iyaka warrido an nafsik fa innahu yaturruka ilal khumul wa iyyaka wal ujba fa innahu yuwarrituka fil humki wa iyyaka wal ghurura fa innahu yuzhiru linnas kullihim isaka kullaha wala yukhfiha illa عليك. إلا عليك. ممتازة، بارك الله فيك، شكرا لك يا ألما. قائل النص الدكتور طه حسين من أشهر الأدباء في العصر الحديث. Jadi yang menulis teks tadi adalah Dr. Tha Hussein. Beliau adalah salah satu dari Ashharil Udaba, para sastrawan yang terkenal di Asrul Hadith. Ulida fi Mughagah ihda qural Mania di Jumhuriyati Misr Al-Arabiyah. Jadi beliau lahir di daerah ini ya, namanya Mughagah, salah satu kota, salah satu desa di Almania. Ini nama itu kali ya, nama provinsi gitu, di Mesir pada tahun 1308. Kuffa basaruhu wa huwa fil khamisah min umrihi. Beliau tidak bisa melihat ketika beliau usianya 5 tahun. Ta'allama ulumahul ula fil Azhar. Dia belajar pertama kali ulumahul ula gitu, maksudnya ilmu-ilmu dia yang pertama. Jadi pertama kali beliau menempuh pendidikan formal gitu kali ya. Fil Azhar, di Al-Azhar. Thumma dakhala al-Jami'ah al-Misriyah. Kemudian beliau masuk ke Al-Jami'ah al-Misriyah, Universitas Mesir. Mungkin kayak kalau di Indo kayak UI-nya gitu ya, Universitas Indonesia. Itu ada Al-Jami'ah al-Misriyah. Wa takharraja fiha wa hasala minha am 1914 miladiyah ala doktorah fil adab. Jadi beliau lulus dari Al-Jami'ah al-Misriyah ini pada tahun 1914 dan beliau mendapatkan gelar doktor dalam sastra. Summa hasala ala doktorah min Faransa. Masyaallah. Jadi beliau nggak dapat gelar doktor dari Jami'ah Misriyah aja, tapi beliau juga dapat gelar doktor dari Prancis. Wa ba'da audatihi syaraka fi an-nahdah al-adabiyyah biqalamihi. Musyarakah fa'alah hatta laqabahu al-udaba bi'amidil adabil arabi. Jadi setelah beliau kembali ke
kembali ke Mesir dari Prancis tadi ya, beliau bergabung dalam An-Nahdhah Al-Adabiyah, kebangkitan sastra. Jadi gerakan gitu ya, gerakan kebangkitan sastra biqalamihi, dengan pulpen beliau, maksudnya dengan karangan-karangan beliau, musyarakah fa'alah, dengan musyarakah yang fa'alah. Namanya musyarakah fa'alah, musyarakah itu kan berarti keikutsertaan beliau tadi gitu ya, keikutsertaan yang atau partisipasi yang sangat efektif gitu. Fa'alah itu artinya efektif. Jadi kayak misalnya kita ngomongin obat nih, misalnya hadzal dawa fa'al, berarti obat ini manjur gitu ya kalau kita bilang dawa gitu. Dan musyarakah fa'al ini maksudnya partisipasi beliau itu sangat efektif dalam An-Nahdhah Al-Adabiyah ini, hatta laqabahul udaba bi amidil adab al-arabi, sehingga para sastrawan itu memberi julukan kepada beliau dengan Amidul Adab Al-Arabi. Kalau di kampus Amid itu artinya kayak dekan gitu ya. Tapi maksud dari Amidul Adab Al-Arabi ini berarti ya dekan sastra Arab gitu. Ini julukan beliau. Lahu katsirun minal muallafat. Beliau punya banyak buku muallafat, ini maksudnya yang beliau susun gitu ya. Di antaranya ada judulnya Ala Hamisyis Sirah. Kemudian ada juga Ma'a Abil Ala fi Sijnihi. Terus ada Al-Ayyam dan ada Jannatus Syauqi. Wa ara'uhu sawa'un fil adab awil fikri tahtaju min qari'iha ila hadarin syadid. وقد نبه الكتاب الإسلاميون كمصطفى صادق الرافعي وغيره إلى أنه تأثر بالمستشرقين ومناهجهم. Nah, tapi pendapat beliau Thaha Hussein ini, Dr. Thaha Hussein ini, dalam sastra maupun dalam pemikiran-pemikiran itu para pembaca dari buku-buku beliau ini harus berhati-hati, tahtaju ila hadar syadid. Jadi harus berhati-hati sebagai para pembacanya gitu ya. Wa qad nabbahal kutab al-islamiyun. Jadi para penulis Islam itu banyak memperingatkan kita gitu ya, para pembaca, seperti di antara al-kutab al-islamiyunnya ini seperti Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i di antaranya ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka memperingatkan bahwa Thaha Hussein ini ta'assara bil mustasyrikin. Beliau itu terpengaruh oleh mustasyrikin wa manahijihim, dan juga manhajnya mereka gitu. Mungkin karena beliau sempat belajar di Prancis ya, jadi beliau terpengaruh dengan al-mustasyrikin. Ada yang pernah dengar al-mustasyrikin? Maksudnya apa? Al-mustasyrikun? Enggak pernah, Kak. Jadi al-mustasyrikun itu nama orang-orang kelompok gitu ya. Jadi mereka itu orang-orang non-muslim, kayak orang Nasrani, orang Yahudi dan lain sebagainya yang bukan muslim. Nah, mereka itu belajar tentang ketimuran gitu ya, bahasa-bahasa timur ya, belajar bahasa Arab gitu. Tapi kemudian mereka nulis tentang Islam gitu. Jadi kan aneh ya, dia non muslim tapi nulis tentang Islam, jadi nggak bisa dipercaya gitu. Jadi tujuan mereka ya macam-macam gitu ya, Allahu a'lam. Tapi ya sebagian besar mungkin tujuannya buruk untuk agama kita gitu. Nah, jadi Dr. Thaha Hussein ini katanya itu banyak terpengaruh dengan al-mustasyrikun gitu. Tufiya ba'da an qarabat 90 min umrihi. Beliau meninggal setelah mendekati usia ke-90 tahun, yaitu pada tahun 1393 Hijriah atau 1973 Masehi. Syarhul Mufradat. Syarhul Mufradat ahdara bermakna dayya'a wa qada. Apa makna dayya'a wa qada? Menyanyiakan, membuang. Sahih. Al-karamah bermakna asy-syaraf. Wal karam diddu al-lu'am.
Mafhum ya? Summa al-thalith rawh. Ar-rawh bil fathi bima'na ar-rahah war-rahmah. Wa nasimur rih. Jadi kalau ar-rawh pakai fathah ra-nya itu maknanya adalah ar-rahah war-rahmah. Ketenangan dan kasih sayang. Kalau pakai kasroh, nasimur rih berarti baru angin gitu ya. Nasim. Suma ujbun, al-ujbu yakni az-zahwu wal kibru. Apa? Kesombongan ya. Summa al-khamis warrata yuwarritu bimana alqahu fi amrin yas'ubu al-khuruj minhu. Jadi melemparkannya dalam perkara yang susah untuk keluar darinya. Gitu. Jadi menjerumuskan gitu ya. Menjerumuskan ke sesuatu yang kita susah untuk terlepas dari hal tersebut. Terus kuffa basarahu bimana amia, menjadi buta. Summa tashkik, at-tashkik itu asyak wa huwa khilaful yakin. Mafhum ya? Summa mu'taqadat jam'u mu'taqad wa huwa al-madhhab wa wid-din. Aliran atau agama. Jadi keyakinan maksudnya ya. Mu'taqadat itu keyakinan. Summa manahij itu jamak dari manhaj bermakna at-tariq al-wadih. Summa qaraba yuqaribu, qaraba syai'a bermakna dana minhu. Qaraba syai'a itu mendekati sesuatu, dana minhu dekat darinya gitu. Ya mendekati. Summa qani'a yaqna' kamana'a bermakna sa'ala wa tadhallala. Wa qaradiya wa masdaruhu al-qana'ah wa hiya ar-ridha. Jadi qana'ah atau qani'ah itu maknanya bisa seperti mana'a, bisa seperti radiya. Kalau seperti mana'a berarti bermakna sa'ala wa tadhallala. Meminta dan merendah diri gitu ya. Dan maknanya bisa seperti radiya. Kalau maknanya seperti radiya maka masdarnya adalah al-qana'ah, bermakna ar-ridha. Wa minad du'a'il mustahab nas'alullaha al-qana'ata. Dan doa yang sunnah ya, sunnah untuk diucapkan adalah nas'alullaha al-qana'ata bimana ar-ridha. Thumma adin mu'tadin ada alaihi udwanan bimakna zalamahu. Fahuwa adin yakni fahuwa zalim. Nabahah, an-nabahah bimana al-fitnah wasyaraf wadh-dhikrul hasan. Bukan pakai ta ya, bukan fitnah pakai ta, tapi pakai ta. Al-fitnah atau al-fatanah. Adalah ketajaman gitu ya. Ketajaman maksudnya pintar gitu. Wasyaraf kemuliaan, wadh-dhikrul hasan dan ucapan yang baik. Gitu. Dia dikenal dengan seseorang yang baik. Az-zahwu bimana al-kibru wal-fakhr. Kesombongan dan berbangga diri. Wartah bimana amrun yas'ubul khuruj minhu. Sesuatu yang susah untuk kita keluar darinya. Al-humku, al-hamaqah bimana qillatul aql. Fahimtunna? Insyaallah Kak. Nah. Summa mubahah bimana tafakhur. Mafhum ya? Tafakhur. Al-fakhr, berbangga diri. Summa tabahal ghina bimalihi bimana tafakhara. Ghani. Tabahal ghani bimalihi bimana tafakhara. Al-ghaniyu bimalihi. Ahwaja yuhwiju bimana afqara yufkiru. Membuat fakir. Summa nata'ij jam'u natijah wahiyah khulasatul syai'. Kesimpulan dari sesuatu. Muqa'ad bimana ghamidun minal kalam. Muqa'ad itu adalah sesuatu yang tidak jelas dari perkataan. Jassama yujassimu bimana 'azzama. Taqul jassama al-mas'alah bimana 'azzamaha. Wa jassama al-manzar kabbarahu. Mafhum ya? Summa mutawazin bimana muta'adil. Wazanahu bimana 'adalahu wa qabalahu wa hadhahu. Maknanya sama semua ya. Adalahu
qabalahu hadzahu. Ini makna dari wazana. Keseimbangan gitu maksudnya. Thumma asyarah. Ini syarah yang teks yang alif. Ardal muallif nasihatahu fi hawar baina fata yas'al wa syekh yujib. Jadi si penulis yaitu Toha Husain, Dr. Toha Husain ini dia menyampaikan nasihat beliau untuk para pembaca itu dalam bentuk hiwar. Dalam bentuk percakapan antara seorang pemuda yang bertanya dan seorang syekh yang menjawab. Gitu. Sa'al al-fata syaykhahu an yuwaddih lahu ba'dha ma yadurrul insan min sifat nafsiyah wa tijahat khati'ah. Jadi si pemuda ini bertanya kepada syekhnya atau meminta kepada syekhnya untuk menjelaskan untuknya beberapa hal yang membahayakan manusia dari sifat-sifat nafsiyah dan juga ittijahat khati'ah. Mana ittijahat khati'ah? Apa ittijahat? Arah yang salah atau langkah yang salah yang diambil gitu ya. Ajabahu syekh qailan inna min aswa'i sifatil mar'i wa ashaddiha dararan alaihi al-ya'su. Kata syekhnya sesungguhnya sifat yang paling buruk, sifat manusia yang paling buruk dan yang paling berbahaya terhadap dirinya adalah al-ya'as, keputusasaan. Fahdharhu ya bunai katanya, maka berhati-hatilah terhadapnya wahai anakku. La tafqad al-amala fi nafsik, jangan sampai angan-angan itu hilang dari dirimu. Mahma dhahara laka min naqsin, walaupun muncul dalam dirimu itu suatu kekurangan. Fa innahu yufkidu sahibahu al-azma wal iradah, karena sesungguhnya kekurangan itu terkadang dia yufkidu sahibahu al-azma wal iradah, menghilangkan dari diri orangnya itu al-azm, keinginan yang kuat, dan juga al-iradah, nafsul makna ya, al-azm wal iradah. Wahdhar al-ya'sa min watanik, dan hindarilah putus asa terhadap negaramu. La tafkidul amal fi islahi uyubihi wa akhtaihi, jangan sampai kamu itu putus asa gitu ya dalam memperbaiki aib-aib dan kesalahan negaramu. Fa inna hadha syu'ur idza taqadahul muwatinun dhayya'a karamatahum. Maka sesungguhnya perasaan-perasaan ini, yaitu berputus asa terhadap dirimu sendiri dan berputus asa terhadap negaramu, apabila taqadahul muwatinun, seorang negarawan itu merasakan hal tersebut, dhayya'a karamatahum, maka mereka akan kehilangan kemuliaan mereka. Wa afqadahum al-i'tizaz bi biladihim, dan hal tersebut juga bisa membuat mereka kehilangan al-i'tizaz bi biladihim, kebanggaan terhadap negara mereka. Wahdharil ya'sa min rahmatillahi wa ridahu, dan berhati-hatilah terhadap keputusasaan terhadap rahmat Allah dan ridha Allah. Fa innal insan mahma akhta'a fala yasihu an yafkida al-amal min rahmatillah wa ridahu. Karena manusia sebanyak maksudnya sebanyak apapun dia berbuat salah, maka tidak boleh gitu ya, fala yasihu an yafkidal amal min rahmatillah. Jadi dia itu hendaknya tidak kehilangan harapan terhadap rahmat Allah dan ridha Allah. La tayasu min rauhillah, gitu kan ayat Al-Qur'annya ya. Lianna hadha syu'ur yaj'alul insan musirran ala akhtaihi. Karena perasaan ini, perasaan putus asa terhadap rahmat Allah ini akan membuat manusia itu musirran ala akhtaihi. Musirran itu terus-menerus gitu. Terus-menerus dalam kesalahannya. Fala yahtam bitashihiha. Dia terus-menerus dalam kesalahannya dan tidak memperhatikan bagaimana caranya memperbaiki kesalahan dia. Wala ya'su min rauhillahi illal qaumul kafirun. Seperti di ayat Al-Qur'an ya. Dan tidak akan berputus asa terhadap rahmat Allah dan ridha Allah kecuali orang-orang kafir. Ini makna dari yang alif, nasihat yang alif. Summa al-ba,
Wa qad surral fata min hadhihi nasihah. Maka si pemuda yang minta nasihat tadi itu senang dengan nasihat tersebut dari ceritanya Thaha Husain ini ya. Wa talaba min syaikhihi an yazidahu nushan. Dan dia minta dari syekhnya untuk menambahkan nasihat lagi. Fabayyana lahu anna min akbaril uyub wan naqa'is ridal insan an nafsihi wa ujabahu biha wa ghururahu bi amalihi. Jadi di antara aib dan kekurangan yang paling besar itu adalah seseorang meridhoi dirinya sendiri wa ujbahu biha. Jadi ridho terhadap diri sendiri dan sombong atau berbangga diri terhadap diri sendiri wa ghururahu bi amalihi. Dan tertipu daya dengan pekerjaannya gitu. Faridal insan an nafsihi yadfa'uhu ilal kasal wal khumal wal ihmal. Dan keridoan seseorang terhadap dirinya sendiri itu membuat dia malas, wal khumul itu sama ya, al kasal, wal ihmal dan lalai. Wa ujbuhu bi nafsihi wa zahuhu biha yadfuhu ilal humki wa fasadil akal. Kemudian sifat ujub dan zahu, nafsul makna ya, ini membuat dia menjadi orang yang bodoh dan akalnya rusak gitu. Wasulukid dar, dan membuat pada dirinya itu ada akhlak yang membahayakan atau kebiasaan yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Wal ghurur yuzhir naqaisahu wa uyubahu kullaha linnas. Dan kelalaian itu juga sebenarnya sudah menampakkan kekurangannya dan aib-aibnya kepada manusia gitu. Yasturul haqiqah an nafsihi, yang dimana al-ghurur ini menutup suatu kebenaran dari dirinya sendiri gitu, atau dari diri manusia. Al-khasa'is tadammana an-nas nasihataini muhimmatain. An-nasiha al-ula at-tahdhir min al-ya'as لأنه صفة الضعفاء الذين يفقدون الأمل في إصلاح عيوبهم وإذا أصيب به فرد أو جماعة قضى عليهم وأفقدهم القدرة على النهضة والتقدم. Jadi nasihat yang utama yang pertama adalah memperingatkan kita dari putus asa. Kenapa? Karena sifat putus asa itu adalah sifatnya orang-orang yang lemah, yang kehilangan harapan dalam memperbaiki aib-aib mereka. Dan apabila seseorang atau jamaah itu terkena sifat ini alias qada alaihim, maka keputusasaan itu akan mengalahkan mereka dan menghilangkan dari mereka al-qudrah ala nahdah, kemampuan untuk bangkit dan berkembang atau maju, bangkit dan maju. Thumma an-nasihah as-saniyah yakni at-tahdhir min al-mubalaghah fi ar-ridha 'anil nafs wal mubahah bil a'mal والشعور بالغرور فهذه كلها عيوب تضر صاحبها وتظهر نقائصه فينفر منه الناس وتحول بينه وبين التقدم والنهوض. Jadi dia nasihat kedua tuh beliau menasihati kita untuk menghindari sifat-sifat ini tadi. Apa tadi artinya? Al-mubalaghah fi ridha nafs, berlebihan terhadap meridhai diri sendiri. Wal mubaha bil a'mal. Mubaha tadi apa? Apa tadi? Ada kan di kosakatanya tadi? Bangga-bangga. Al-mubaha. Mada? Tafakhur. Berbangga-bangga. Berbangga diri gitu ya. Berbangga diri terhadap pekerjaannya atau memamerkan pekerjaannya gitu. Wasyu'ur bil ghurur. Merasa apa? Merasa al-ghurur di sini maksudnya sombong gitu ya. Dia merasa sombong,
memperingatkan kita dari merasa sombong. Fahadhihi kulluha uyub tadurru sahibaha, karena semua ini adalah aib yang membahayakan si pemiliknya. Wa tudhiru naqaisahu, dan bisa menampakkan kekurangan si pemilik sifat-sifat ini. Fayanfirru minhu annas, maka orang-orang akan menjauhi dia. Wa tahulu bainahu wa bainat taqaddum wan nuhud, sama seperti yang pertama tadi ya. Jadi menghalangi antara dia dan kemajuan dan kebangkitan gitu. Sifat-sifat ini semua. Thumma tsani yamtazu uslub ad-doktor Thaha Hussein bima yali. Awalan al-wuduh. Jadi nilai plus gitu ya dari uslubnya Dr. Thaha Hussein ini. Yang pertama adalah al-wuduh. Fa'afkaruhu wadihah la su'ubah fi fahmiha wa idrakiha. Mafhum ya? Afkar beliau, ide-ide atau gagasan-gagasan beliau itu sangat jelas. Tidak ada kesusahan dalam memahami ide-ide atau gagasan beliau. Thumma asani ala afkar al-murattabah wal munazzamah. Jadi gagasan-gagasan beliau itu sangat tersusun rapi ketika beliau menyampaikannya. Thumma asani al-alfaz wal ibarat as-sahlah al-qaribah. Jadi lafaz-lafaznya dan ibarah-ibarahnya itu semuanya gampang dan mudah difahami. Fala yasta'mil al-alfaz al-gharibah wala al-ibarat al-mu'qadah. Jadi beliau tidak menggunakan lafaz-lafaz yang asing dan juga ibarah-ibarah yang berat gitu. Thumma al-mailu ila at-tikrar atau at-takrar. Al-mailu ila at-takrar faqad takarrarat kalimah iyyak wa kalimah al-ya'as adadan minal marrat. Jadi beliau itu uslubnya itu banyak takrar, pengulangan. Jadi banyak banget keulang iyyaka sama kalimah ya'as. Thumma at-taraduf وهو استعمال الكلمات التي تؤدي معنى واحدا أو الكلمات التي يتقارب معناها. Jadi beliau banyak menggunakan kalimat-kalimat yang maknanya itu satu gitu atau maknanya mirip-mirip. Wahada min ajli taudih afkarihi. Jadi tujuannya adalah untuk lebih menjelaskan gagasan beliau. Jadi banyak tadi kan kayak istilah sombong aja banyak ya. Tadi ya kita lihat juga di kosakatanya ya. Banyak yang maknanya sombong, fakhr gitu kan. Jadi kenapa beliau pakai kalimat itu? Maksudnya banyak kalimat-kalimat yang maknanya sama atau mirip-mirip. Nah itu tujuannya adalah untuk lebih menjelaskan gagasan yang ingin beliau sampaikan. Summa tawazun al-jumal. Makna tawazun al-jumal adalah fakullu jumlatin tusawil jumlah as-saniyah fi adadi kalimatiha au tuqaribuhu. Wahada yaj'alul uslub jamilan. Jadi kalimat-kalimatnya beliau itu semuanya itu jumlahnya atau bentuknya panjangnya itu sama gitu. Jadi per titik per koma itu panjangnya sama atau mendekati gitu ya. Sehingga uslub beliau menjadi indah gitu. Suma istikhdam uslubul hiwar. Beliau menggunakan metode percakapan, metode hiwar gitu ya. Wahwa uslub jamil yujassimul fikrah wa yubrizuha. Dan uslub al-hiwar ini adalah sebuah uslub yang sangat bagus yang menggambarkan sebuah gagasan dan menampakkannya. Zahiruha. Wa yaj'aluha sahlah makbulah, sehingga menjadikan teksnya beliau itu mudah dan gampang diterima. Ada pertanyaan di sini? Enggak kan, insyaallah. طيب نأخذ التدريب الثاني. ضع علامة صح أمام المعنى المرادف للكلمة التي تحتها خط. إياك والزهو بمعنى apa zahu tadi? Al-ghurur. Al-ghurur, sahih. Sombong ya. Summa warrata bimana warrata syabu nafsahu bi musahabatil ashrar. Warrata
Apa warata? ماذا يا طالبات؟ أهلك أهلك صحيح. أهلك نفسه. ثم يهدر بعض الناس أوقاتهم في الحديث عن الآخرين. يهدر يضيع. المؤمن لا ييأس من روح الله. رحمة. أسلوب أبي تمام مؤقت في بعض معانيه. Apa mana muakkad? Ghamidun. Ghamidun. Naam. Ini disuruh nyari muradifnya ya. Manahij, azahu, awqa'athum, ahdara, al-ujbu, kaffa basarahu, tafakhur, sama al-fitnah. Ini semua tadi ada di kosakatanya ya, di mufradatnya ya. Manahij siapa muradifnya? Jadi kalau ditanya muradif ya, kalau misalnya dia berbentuk jamak, kita kasih muradifnya bentuk jamak juga. Jadi apa jamaknya tariqah? Tariq? Turuk. Sahih. Thumma azzahu. Apa tadi azzahu? Sahih. Thumma awqa'athum bima'na awqa'athum. Ada nggak tadi? Apa awqa'a yuqi'u? Awqa'ani menetes itu Kak. Apa? Apa? Kayak menjatuhkan gitu. Menjatuhkan atau menjerumuskan tadi. Ada nggak sih tadi? Ini awqa'a itu bisa maknanya adalla ya, menjerumuskan. Jadi gini ya, kalau ditanya muradif itu harus bentuknya sama kayak tadi, misal yang ditanya mufrad, bentuk muradifnya mufrad. Terus kalau ini ditanya domirnya hiya, berarti kita kasih muradifnya domir hiya juga ya. Ini adallathum gitu. Faham tenang? Insyaallah. Kalau udah mer terus madi sama-sama madi, terus domirnya sama gitu ya kalau ditanya muradif. Begitu juga dengan bid gitu ya, lawan kata. Summa ahdaratil harb katsiran min dima'il mutaharibin. Waman ahdara Dayya'a. Domirnya hiya jadinya Dayya'at. sahih. Dayya'at.
ثم العجب بالنفس بمعنى Mubahah. mubah pakai al juga ya. Kalau yang ditanya pakai al berarti jawabannya pakai al juga. Nomor 6. Toha Husain kuffa basarahu bimana? Apa tadi? Amia. Amia, sahih. Tafakhara ar-rajul bikaramihi. Tafakhara bimana? Tafakhara Tabaha. apa? Tabaha. Tabaha, sahih. Tabaha atau takabbaro. Thumma al-fitnatu atau al-fatanatu An-nabaha. an-nabaha. Al-fitnatu apa? Nabaha. Nabaha. Ya. Ini disuruh kasih lawan kata nih. Ahmaku imma adin wa imma mu'tada alaihi. Adin bimana? Bimana? Lawan kata ya. Apa nih maksudnya? Al-ahmaku imma adin wa imma mu'tada alaihi. Apa nih? Kalau mu'tada alaihi itu kan artinya apa? Adin itu zalim. Naam. Jadi lawannya apa? Lawannya apa, Cak? Lawan zalim apa, Kak? Mazlum. Oh. Zalim kan zalim orang yang menzolimi. Kalau mazlum orang yang dizolimi. Jadi adin itu zalim. Kalau mu'tada alaihi itu mazlum. Jadi orang yang bodoh itu kalau enggak dia menjadi orang yang zalim ya dia menjadi orang yang dizolimi gitu maksudnya. Mafhum ya? Kak. Asani al-mubalaghatu fil madhi tuqi'u sahibaha fi wartah. Berlebihan dalam apa al-madah? Memuji. Tuqi'u sahibaha menjerumuskan si orang yang berlebihan dalam memuji tersebut fi wartah. Apa wartah? Amrun yas'abul khuruj minhu. Fi wartah, sesuatu yang sulit keluar darinya. Berarti maknanya halak ya. Kalau halak ini muradifnya wartah. Lawannya berarti yang mana nih? Najah apa salah? Najah. Najah, naam, sahih. Najah. ثم مباهاة المتنبي بشعره أثارت عليه الشعراء. مباهاة ضده تواضع. صحيح. السيول المدمرة في البنغال أحوجت الناس إلى العون. أحوج.
Aghnat. أغنت صحيح. Mumtazat. As-suyul al-mudammarah itu adalah banjir yang merusak ya. Fil bangga itu fi benggala ahwajatin nas ilal aun, membuat manusia butuh terhadap pertolongan. Ini muradif lagi nih. Tadrib 6. Al-ilmaniyatu tusyakkiku fil mu'taqad. Apa muradifnya? Mu'taqadat itu adalah keyakinan. Berarti muradifnya apa? Al-ilmaniyah itu sekularisme, suka. Al-adyan itu apa dia? Sekularisme itu al-adyan jamak dari jam'u ad-dini, jamak dari din, agama. Keyakinan ya. Jadi sekularisme itu membuat orang ragu terhadap keyakinan atau terhadap agama. Summa al-humku yad'u ila at-tasarru' fil hukmi 'ala al-asya'. Al-humku muradifuhu qillatul aql, sahih. Thumma intahatil mufawadat bainal mutakhasimain ila nata'ij. Nata'ij bermakna apa? Simar. Simar. Mufawadah apa? Mufawadat. Al-mufawadat itu negosiasi gitu. Negosiasi antar lawan. Mutakhasimain itu lawan, dua musuh gitu ya. Orang dua kelompok atau dua orang yang berselisih gitu. Al-mufawadah itu negosiasi atau tawar-menawar. Summa da'a Taha Husain ila tashkik fi syi'ril jahili. At-tashkik bermakna Adhan, sahih. Iya kena diddunya apa? Ya kena kan berarti yardo ya. Diddu yardo apa? Sahih. Yatma apa yarfut ya? Yang lebih sesuai ya? Yakna itu dimana yardo? Yardo lawannya yatma apa yarfut? Yang lebih sesuai. Yatma kali ya? Tayyib asani nabahatul mar'i tasrifuhu anil israr alal khata'. Nabahah didduhu Ghaflah. Nabahah ghaflah, sahih. Nabahah tadi maknanya fitnah ya. Lawannya adalah ghaflah. Qaraba akhi minal bainal mutakhasimain. Qaraba bermakna diddu ba'ada, sahih. Arabi karamatul mar'i tabdu fi ta'amulihim al-akharin. Karamah didduhu dhallah, sahih. Al-uslubul muaqqad
يحوج إلى كثير من المعاناة في فهمه. المؤقت ضده بني. Muakkad tadi maknanya gharib ya. Berarti lawannya واضح. wadih, sahih. Mumtazat, barakallahu fikunna jami'an. Iya. قبل أن نختتم درسنا هل لديكن سؤال؟